Kalau kita bicara protein, banyak orang masih beranggapan bahwa yang mengkonsumsi protein atau yang makan makanan yang mengandung protein adalah orang-orang yang nge-gym. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang protein. Tonton setelah yang satu ini. Oke, Sobat Sehat. Kalau kita bicara protein, banyak orang masih beranggapan bahwa yang mengkonsumsi protein atau yang makan makanan yang mengandung protein adalah orang-orang yang nge-gym. Jadi beberapa pasien saya yang usianya sudah agak lanjut, Bu, coba ditambahkan proteinnya. Loh dok, saya kan tidak nge-gym dok, saya tidak angkat besi. Kenapa saya harus makan protein? Nah, jadi di sini saya mau clearkan untuk pertanyaan itu salah satunya, dan saya akan breakdown lagi penjelasan tentang protein. Oke, saya mulai dulu. Jadi, kalau kita bicara protein itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, ya. Jadi protos itu artinya yang paling utama. Nah, kenapa bisa disebut yang paling utama? Jadi kalau kita lihat tubuh kita sebagai manusia, ya, sebagian besar atau yang paling besar komposisinya adalah cairan, air 70% di dalam tubuh kita, sekitar 70%. Kemudian yang kedua adalah protein, sekitar 16-17%. Nah, jadi makanya bisa dibilang komponen utama di tubuh kita adalah protein. Jadi setelah air adalah protein. Jadi ada dari otot kita, kemudian bahkan di tulang kita pun ada protein. Mungkin jenisnya sudah asam amino apa, misalnya kolagen, itu juga terdapat dalam tulang kita. Kemudian protein ini sendiri kalau kita makan bisa dalam berbagai sumber, ya. Jadi ada protein hewani, kemudian ada protein nabati. Jadi kalau protein hewani misalnya kita dari telur, dari susu, ikan, kemudian daging, ya, ayam dan sebagainya. Kemudian serta produk turunannya, ya. Jadi misalnya keju, ya, yogurt yang dari susu juga ada mengandung protein. Lalu dari nabati sendiri itu juga bermacam-macam, ya. Ada kacang-kacangan, kemudian ada lentils, kacang kayak seperti edamame, soy itu apa ya? Kedelai. Kemudian dari kacang tanah. Nah, kemudian produk olahannya. Misalnya produk olahan dari kedelai menjadi tempe. Nah, untuk orang Indonesia, kalau untuk cari protein dari nabati yang paling murah dan paling bagus, ya, berkualitas, namanya tempe. Jadi tempe ini sudah proses peragian, ya, proses fermentasi maksud saya, itu dari kacang kedelai, dan ini akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita dibandingkan kedelai itu sendiri. Jadi ketika sudah melalui proses fermentasi, ini akan lebih bagus untuk tubuh kita. Oke, itu tadi kalau kita bicara dari sumbernya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan protein, baik itu dari nabati ataupun dari hewani? Otomatis dengan sumber yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga buat tubuh kita. Jadi protein ini kita masuk ke mulut, tentu saja akan di breakdown dulu, dikunyah oleh gigi kita. Kemudian masuk lagi, itu akan dimetabolisme di lambung kita. Nah, untuk metabolisme protein butuh suasana asam lambung atau butuh suasana lambung yang asam. Jadi asam lambungnya harus cukup. Nah, siapa di sini yang usianya biasanya sudah 40 ke atas, habis makan daging atau habis makan makanan yang tinggi protein, saya itu begah. Mungkin enzim di tubuh Anda sudah tidak cukup atau tidak mampu untuk mencerna protein yang masuk tadi. Atau mungkin keseringan juga mengkonsumsi obat-obatan yang menetralkan asam lambung. Kemudian protein tadi dipecah akan membentuk namanya asam amino. Nah, asam amino inilah nanti yang oleh tubuh kita akan digunakan untuk membentuk apapun yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya membentukkan enzim, pembentukan hormon, kemudian pembentukan, termasuk salah satunya pembentukan kolagen, ya, dengan tambahan vitamin C. Mungkin banyak orang tahu kolagen tuh bagus buat kulit, untuk kekenyalan kulit. Sebenarnya sumbernya dari mana? Dari protein juga, gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang membutuhkan protein? Jadi kalau saya bisa katakan semua orang membutuhkan protein, dan di segala usia membutuhkan protein, mulai dari balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia pun membutuhkan protein. Hanya saja dosisnya yang berbeda-beda, ya. Contoh penonton kita yang terbanyak di sini adalah usia dewasa. Nah, usia dewasa kebutuhan proteinnya adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Mungkin saya lebih mudah mengambil yang 1 gramnya aja, ya. Misalnya berat badan Anda 60 kilo. Kalau kita kalikan dengan 1 gram, artinya 60 gram protein yang Anda butuhkan dalam 1 hari. Bukan 60 gram daging ayam misalnya, atau 60 gram daging sapi, tidak seperti itu. Yang kita butuhkan adalah 60 gram proteinnya. Jadi misalnya dalam 1 butir telur yang ukuran sedang, itu ada proteinnya, kalau kita konsumsi dengan kuningnya, ya,
proteinnya ada 6 gram di sana. Kemudian daging misalnya, 100 gram daging merah, daging sapi misalnya, itu ada sekitar 22-25 gram protein. Kemudian tempe 100 gram itu proteinnya sekitar 18 gram. Nah, Anda tinggal total nih dikalkulasi. Ya tidak usah tepat-tepat banget, karena kan ada range-nya 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi itu untuk menjaga tubuh kita setiap harinya untuk maintenance. Kemudian pada kondisi tertentu membutuhkan protein yang lebih banyak, atau kondisi tertentu membutuhkan protein yang lebih sedikit. Contoh, yang lebih sedikit dulu nih. Misalnya pada mereka atau pada pasien-pasien yang menderita gagal ginjal atau gangguan pada ginjal. Nah, kita pakai dosis yang rendahnya yang 0,8-nya. Atau Anda bisa konsultasikan dengan dokter yang merawat Anda. Jadi kebutuhan proteinnya berapa, dok? Misalnya stadiumnya segini nih, kerusakan ginjalnya. Nah, itu tanyakan lagi ke dokter yang merawat Anda. Bukan berarti orang yang mengalami gagal ginjal atau ginjalnya bermasalah tidak boleh protein sama sekali. Tidak juga seperti itu, karena sel-sel lain tetap membutuhkan protein untuk regenerasi. Untuk mereka-mereka yang dosisnya dinaikin nih jumlah proteinnya, contoh pada ibu hamil. Karena ibu hamil ini kan bukan cuma ibunya saja yang butuh protein, tapi ada janinnya yang butuh. Oke, jadi Anda bisa naikin dosisnya sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada juga literatur yang mengatakan sampai 2,5 gitu. Kemudian pada orang-orang yang ingin menaikkan massa otot, misalnya ya tadi orang-orang yang nge-gym ya. Mungkin selama ini kita kenal orang-orang yang mengkonsumsi protein adalah orang-orang yang nge-gym. Identiknya minum susu protein gitu. Padahal protein itu bukan hanya dari susu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu orang-orang yang mengalami pasca operasi misalnya atau mengalami luka misalnya. Jadi regenerasi kulit atau regenerasi otot yang sobek atau regenerasi apapun, misalnya pasca operasi itu juga membutuhkan protein. Nah, ini satu lagi. Pernah dengar nggak orang bilang kalau wanita setelah melahirkan itu biasanya penampakannya ya umurnya sekitar nambah 10 tahun dari penampakannya. Ya, wajar saja karena nutrisinya terserap banyak oleh si janin atau si calon anaknya tadi. Nah, kalau nutrisinya tidak cukup, otomatis si ibunya akan kelihatan lebih tua 10 tahun. Tapi kalau nutrisinya cukup, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi saya bisa ibaratkan kalau protein itu dalam tubuh kita seperti batu bata untuk menyusun rumah, untuk kita bikin rumah. Kalau batu batanya tidak cukup, kita paksakan jadi rumah, bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi kualitasnya pasti tidak sebagus kalau batu batanya cukup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan buat Anda semua mengenai protein ya. Jadi sekali lagi protein ini penting buat kita semua. Jadi dari usia berapapun, dari balita, kemudian anak-anak remaja, terutama pada anak-anak yang masa pertumbuhan. Nah, itu kan mereka membutuhkan zat gizi yang cukup atau nutrisi yang cukup. Salah satunya adalah protein. Jadi pada saat anak-anak Anda biasanya nafsu makannya lagi tinggi-tingginya. Nah, pada saat nafsu makan lagi tinggi-tingginya, berikanlah makan makanan yang tinggi protein. Jadi jangan malah diberikan gula atau diberikan kerupuk, gorengan. Ya, itu tidak masalah sih diberikan, tapi tetap komponen proteinnya juga harus diperhatikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan buat Anda semua mengenai protein, dan semoga informasi singkat ini bisa Anda mengerti, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.